Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video channel. Baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah tren dan isu pembelajaran matematika, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tren dan isu perkembangan media pembelajaran matematika dengan anggota Nurwahidah, Fitriani Asima, dan Dwiki Hendra Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang media pembelajaran matematika. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian matematika. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka secara informal dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Selain itu, matematika juga disebut ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif atau aksiomatik, akurat, abstrak, dan ketat. Jadi itulah pengertian dari matematika. Kemudian selanjutnya, media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Media pembelajaran matematika bisa berupa alat peraga, aplikasi, dan lain sebagainya. Pelajaran matematika saat ini sangat memerlukan bantuan media pembelajaran untuk memudahkan dalam penyampaian materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Dwiki, yaitu isu-isu dalam matematika. Isu-isu dalam matematika ada beberapa. Yang pertama, kompetensi yang dimiliki siswa kurang. Yang kedua, matematika yang masih terlalu abstrak atau tidak konseptual. Yang ketiga, kemandirian siswa yang masih tergolong rendah. Yang keempat, siswa tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Yang kelima, contoh-contoh soal dan soal-soal latihan yang masih sangat sederhana dan membosankan. Yang keenam, jam pelajaran yang tidak efektif. Yang ketujuh, kompetensi yang dimiliki guru kurang. Dan yang kedelapan, tidak adanya bahan ajar atau LKS yang memacu perkembangan berpikir siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media pembelajaran matematika. Pada awalnya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat bantu lainnya. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah perangkat audiovisual pembelajaran. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Begitupun dalam dunia pendidikan. Alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine, mesin pengajaran, dan program instruction atau pembelajaran terprogram.
Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana membawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Nah, perkembangan media pembelajaran matematika dapat dilihat dari media cetak seperti buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan planel, dan LKS. Kemudian dari media audio, file MP3, dan telepon. Kemudian dari media audiovisual, film, TV, dan video. Kemudian media interaktif seperti aplikasi-aplikasi berbasis Android dan lain-lain. Kemudian dari e-learning, Udemy, Kode Academy, Ruang Guru, Zenius, Google, dan Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu media pembelajaran matematika yang tren saat ini. Jadi, salah satu contoh media pembelajaran matematika yaitu ular tangga sudut istimewa trigonometri. Trigonometri masih menjadi mata pelajaran matematika yang sulit dipahami, terutama sudut istimewa trigonometri, yang notabene sebagai dasar dalam konsep trigonometri. Jika tidak paham sudut istimewa, maka akan kesulitan dalam memahami trigonometri, mulai dari dasar sampai yang paling sulit dipahami seperti integral dan diferensial trigonometri atau sudut rangkap dan sudut paruh trigonometri. Ular tangga menjadi salah satu media yang tepat dan efektif untuk digunakan para siswa. Ular tangga merupakan permainan papan dan dadu yang sering dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Media pembelajaran ular tangga istimewa, trigonometri menjadi solusi tepat bagi siswa untuk memahami sudut istimewa trigonometri. Media ular tangga ini memiliki dua tahap. Nah, pada tahap pertama, menggunakan papan ular tangga yang biasa dibuat permainan dan 3 dadu. Dadu pertama berupa sudut mulai 0, 30, 45, 60, 90, dan 180. Dadu kedua berupa sin, cos, tan. Dadu ketiga seperti dadu biasa yang terdiri dari titik 1 sampai 6. Nah, pada tahap kedua menggunakan papan ular tangga yang telah dimodifikasi, sehingga pada papan tulis tertulis sin, cos, tan. Dadu yang digunakan ada satu, yaitu sudut 0, 30, 45, 60, 90, dan 180. Nah, selanjutnya media pembelajaran matematika yang tren. Nah, sudah dibahas tadi bahwa ada beberapa media pembelajaran. Jadi yang tren saat ini itu ada dua. Yang pertama, media audiovisual atau video pembelajaran, dan yang kedua adalah multimedia interaktif, TikTok Education. Nah, yang pertama tadi media audiovisual, video pembelajaran. YouTube dipilih dalam inovasi pembelajaran ini karena YouTube merupakan sebuah situs website media sharing video online terbesar dan paling populer di dunia internet saat ini. Tujuan memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik.
menyenangkan dan interaktif. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas maupun di luar kelas, baik untuk siswa maupun guru itu sendiri, melalui presentasi secara online. Jadi, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa banyak sekali video pembelajaran matematika yang ada di YouTube, dan anak-anak bahkan dewasa bahkan yang sudah S3 sekalipun masih menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Banyak sekali video pembelajaran matematika. Yang kedua adalah multimedia interaktif atau TikTok Education. Nah, selain YouTube, ada juga TikTok. Media pembelajaran di era digital harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi. Media pembelajaran haruslah menarik, dekat dan lekat dengan peserta didik. Aplikasi TikTok hadir dengan predikat minor dari masyarakat, namun ironisnya rata-rata anak generasi sekarang sangat menikmati aplikasi ini. Berdasarkan premis tersebut, maka dapat ditarik generalisasi bahwa apabila digunakan serta dimediasi secara tepat, maka aplikasi TikTok akan menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan. Jadi selain dari YouTube tadi, TikTok juga ada yang namanya TikTok Education. Nah, TikTok Education itu selain dari video joget-joget, dance, dan lain-lain itu, ada juga yang membuat video konten kreator yang membahas tentang matematika. Nah, ada beberapa konten kreator. Yang pertama Valia Akila, Jenny Chan, Farhan, Jerome, dan lain-lain. Kita ambil contoh yang Valia Akila. Nah, di TikTok Valia Akila ini banyak membahas tentang matematika. Jadi Valia Akila menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran matematika, di mana di sana membahas soal-soal UTBK, soal-soal CPNS, rumus-rumus, pembuktian rumus, dan lain sebagainya. Jadi TikTok juga memiliki manfaat. Nah, untuk teman-teman kalau main TikTok, jangan lupa kunjungi TikToknya konten kreator ini, karena media pembelajaran yang digunakan mudah dipahami dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.